Kenapa protein itu termasuk makronutrien? Ya. Jadi kemarin kita sudah sama-sama berdiskusi juga ya kayak gitu. Kenapa lemak, terus karbohidrat, protein itu termasuk makronutrien? Karena memang zat gizi ini adalah zat gizi yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi kalau protein nanti disesuaikan dengan kebutuhannya orang. Kan kalau orang sakit biasanya persenannya beda lagi ya. Orang yang sakit ginjal, persen proteinnya atau kilogram per berat badannya protein itu seharinya tuh berbeda dengan orang yang sehat gitu misalkan. Tapi kalau secara umum kebutuhan protein itu sekitar 10-15% dari total energi. Jadi yang paling tinggi karbohidrat, yang kedua nanti adalah lemak ya, terus yang selanjutnya adalah protein. Jadi ingat ya prosentasenya. Jadi prosentasenya itu nggak selalu matok satu angka ya gitu ya, karena memang ada rentangnya kayak gitu. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai pengertian protein sampai dia akibat kekurangan dan kelebihan protein itu seperti apa. Yang pertama mengenai protein. Jadi ini definisinya ya. Jadi protein ini berasal dari bahasa Yunani yang memang ditemukan kayak gitu ya, atau memang dia ditemukan kayak gitu ya, dianalisis kayak gitu ya oleh ahli kimia Belanda namanya Geraldus Mulder, yang dia mendefinisikan protein itu adalah proteos atau yang utama atau yang didahulukan. Kenapa beliau ini sampai menyebutkan bahwasanya proteus atau protein itu yang utama atau yang didahulukan? Karena memang beliau berpendapat bahwasanya protein ini dia tuh merupakan bagian terbesar sesudah air. Jadi air itu kan sekitar 90%-an ya, jadi 80-90% ya, kayak gitu. Jadi yang kedua itu adalah protein yang paling besar di dalam tubuh. Karena memang nanti kita lihat ya, jadi protein itu bisa dalam bentuk hormon, enzim juga dia adalah protein kayak gitu. Jadi memang beberapa hormon, enzim itu adalah protein. Nah, ini adalah pembagiannya ya. Jadi 1/5 bagian tubuh itu adalah protein. Nah, setengahnya dari 1/5 ini dia ada di dalam otot, jadi disimpan di dalam otot. 1/5-nya lagi dari 1/5 ini dia di dalam tulang dan tulang rawan. Gitu. 1/10-nya di dalam kulit atau selebihnya di dalam jaringan lain atau cairan tubuh. Jadi dibagi-bagi simpanannya itu di mana saja ya. Nah, protein ini dia merupakan asam amino. Jadi protein ini dibentuk oleh asam amino. Jadi kalau kalian nih ya kayak bedah gitu ya, proteinnya ini suatu benda nih terus dibedah. Nah, di situ dia akan menemukan asam amino. Karena memang dibentuk ya, jadi dia dibentuk oleh beberapa asam amino. Nah, asam amino ini dia mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Di protein, nitrogennya ini mengandung unsur yang relatif banyak. Jadi sekitar 16% ya dari berat protein ya. Jadi memang unsur nitrogen itu adalah unsur utama dari protein. Karena terdapat di dalam atau di semua protein, akan tetapi dia kalau di karbohidrat terus di lemak itu minim atau hampir tidak ada. Berat molekulnya ini juga besar, 5.000 sampai beberapa juta. Nah, asam amino ini kalau dipecah ya rantainya kayak gitu, atau rantainya ya dalam asam amino itu ada gugus fungsi amino ini sama karboksil. Jadi nanti kita lihat struktur asam aminonya ya. Nah, hasil dari hidrolisis protein, hidrolisis ini pemecahan ya. Kalau protein dipecah itu, karena protein tadi dia merupakan bentukan ya, atau dibentuk atau bukan berasam. Jadi isinya tuh memang di dalamnya adalah asam amino. Jadi kalau hasil hidrolisisnya protein ini memang asam amino, jadi diperolehnya 20 asam amino. Nah, asam amino ini klasifikasinya
itu ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi ini bisa disingkat AAE ya. Nanti saya singkat AAE ya. Jadi nanti jangan bingung. Asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kalau esensial itu dia tidak dapat disintesis dalam tubuh atau dia tidak dapat diproduksi, dihasilkan dalam tubuh. Ataupun kalau dihasilkan itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Gitu. Jadi ini berasal dari mana? Ini berasal dari diet atau berasal dari makanan. Gitu ya. Nah, kalau asam amino esensial ini dia ada 9 asam amino. Jadi leusin, isoleusin, valin, tryptophan, fenilalanin, metionin, triosin, lisin, histidin. Ini biasanya disingkat ya kalau penamaannya. Ada leu, ada isoleu kayak gitu. Jadi kalau valin gini biasanya val gitu aja ya. Jadi nanti jangan bingung ketika ini apa ini kayak gitu. Karena biasanya penamaannya tuh disingkat ya. Jadi nggak panjang kayak gini. Sedangkan kalau non esensial itu dia disintesis dalam tubuh atau dia diproduksi oleh tubuh. Diproduksi oleh tubuh. Ini ada 11 asam amino. Kalau ini tadi 9 asam amino, nah ini dia ada 11 asam amino. Jadi ada prolin, serin, arginin, sini sampai asparagin. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih dari asalnya nih, kalau esensial itu kan asalnya dari makanan ya, kayak gitu, dari dietnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kekurangan asam amino non esensial, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan. Karena yang lebih berpengaruh itu adalah yang berasal dari pangan ini, berasal dari makanan atau diet. Jadi kalau kita kekurangan asam amino jenis yang esensial, leusin, isoleusin, kayak gitu. Nah itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sama status kesehatan. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya. Nah, selanjutnya klasifikasi protein. Jadi klasifikasi protein ini berdasarkan fungsinya sama komposisi kimianya. Jadi ini kalian lihat nih, misalnya ini kan familiar ya sama kalian ya, kalau istilahnya gitu ya, kolagen, antibody kayak gitu. Nah ini memang dia protein, jadi dia adalah protein ya, kayak gitu, mengandung protein. Yang pertama kolagen. Nah, ini protein struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu. Jaringan ikatan tisu ya. Jadi biasanya kalau kalian biasanya lihat ya, kalau yang perawatan kayak gitu ya, perawatan kulit kayak gitu. Oh, kalau perawatan kulit itu harus mengandung kolagen atau harus misalkan minum yang mengandung kolagen kayak gitu. Atau biasanya ada suntik kolagen gitu kan ya, kayak gitu suntik kolagen. Itu memang dia bagus untuk kulit. Karena memang jenis protein ya, tapi memang kalau yang saya sebutkan tadi seperti suntik kolagen kayak gitu. Itu saya masih nggak tahu misalkan ini ya, kayak berlebihan atau enggaknya nanti di dampaknya ke kulitnya bagaimana. Nanti urusannya ini ya ke dokter kecantikan ya, dokter apa namanya, dokter kecantikan ya. Yang kedua antibody, jadi dia merupakan protein sistem pertahanan. Kalau kita sudah lihat antibody ini berarti imunitas kan ya, antibody. Jadi dia melawan atau melindungi partikel-partikel asing yang dari luar. Jadi dia sebagai tameng supaya tidak terjadi infeksi atau penyakit seperti itu. Yang ketiga dismutase superoksidasi. Nah ini biasanya disingkat SOD juga, superoksidasi dismutase ya. Ini merupakan antioksidan yang dia fungsinya membersihkan darah kita juga kayak gitu. Jadi selain antioksidan nih merupakan jenis protein yang membersihkan darah. Yang keempat albumin, jadi dia yang sebagai simpanan yang supaya untuk memelihara jaringan tubuh. Selanjutnya hemoglobin, ini juga familiar ya, hemoglobin
sel darah merah. Hemoglobin ini merupakan protein yang dia fungsinya sebagai pembawa oksigen. Jadi kan ini kan heme ya, jadi zat besi ya, gitu membentuk heme. Sel darah merah ini nanti akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau orangnya itu dia kurang protein, nah hemoglobinnya ini juga akan sedikit. Kalau sedikit dia akan membawa oksigennya juga nggak terlalu banyak karena kan memang diikat ya. Kalau dia misalnya jumlahnya sedikit yang diikat pun juga dalam keadaan sedikit. Biasanya akibatnya apa? Gitu. Anemia kayak gitu ya. Kalau dia jadi pusing atau dia jadi terkunang-kunang, gitu. Karena memang dia tugasnya adalah membawa oksigen. Yang keenam, toksin. Jadi dia sebagai racun untuk membunuh kuman-kuman. Yang ketujuh, insulin. Jadi dia untuk ini ya, mengawal glukosa dalam darah atau menjaga hormon yang mengawal atau mengawasi atau menjaga ya glukosa dalam darah. Tripsin tripsin ini dia adalah enzim pencernaan ya. Enzim pencernaan, enzim itu juga protein. Nah, itu dia fungsinya mencerna makanan karena memang enzim pencernaan kayak gitu. Selanjutnya klasifikasi menurut komposisi kimia. Jadi ada protein sederhana, ada terkonjugasi. Jadi kita ingat ya, jadi protein itu adalah susunan dari asam amino. Jadi beberapa asam amino ataupun satu asam amino itu enggak masalah. Nah, kalau yang sederhana, protein sederhana ini proteinnya tersusun atas satu asam amino saja. Jadi nggak ada asam amino lain ya. Jadi kan nanti ada nanti ya di protein itu dari asam amino sama asam amino itu dia ada ikatan namanya ikatan peptida. Istilahnya biar nyambung gitu ya. Karena kan memang ini ya, satu protein itu bisa dia beberapa asam amino. Jadi untuk ngikat gitu ya, untuk gandengan itu perlu ikatan peptida. Kalau protein sederhana itu dia hanya berasal dari hanya tersusun dari satu asam amino saja. Contohnya valin, lisin, alamin. Gitu. Sedangkan kalau protein terkonjugasi itu tersusun dari asam amino dan non asam amino. Jadi dia disusun dari yang non asam amino juga. Jadi nggak hanya dari asam amino. Ini contohnya hemoprotein, glikoprotein, metalprotein, lipoprotein, dan gitu. Ini contohnya ya. Glikoprotein ini dari glikogen dan protein. Glikogen itu merupakan simpanan dalam hati ya kemarin ya dari karbohidrat. Gitu. Jadi glikoprotein ini adalah glikogen dan protein dari protein dan karbohidrat. Nah, ini bisa ditemukannya itu di musin dan pada kelenjar ludah atau tembomusin pada tendon dan hati. Sedangkan fosfoprotein, jadi kalau kita pisah ya, kalau kita misalnya hidrolisis kayak gitu ya, nah itu dia berasal dari fosfat dan protein. Gitu. Nah, dia mengandung quercetin yang terdapat pada kasein susu dan kuning telur. Gitu. Jadi ini juga nanti lipoprotein gitu ya. Nah, ini dari protein dan juga lemak. Gitu. Jadi memang disusun asam amino, protein ya berarti ya asam amino ya, karena memang tadi protein itu dia tersusun dari beberapa asam amino dan juga non asam amino. Nah, ini dari metal, dari glikogen, dari lipid, dari fosfat kayak gitu. Dari klasifikasi protein, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau bingung nanti bisa ditanyakan ya. Selanjutnya struktur protein yang saya bilang tadi ya. Satu molekul protein itu terdiri dari 12 sampai 20 macam asam amino. Jadi dia asam amino kayak gitu. Tadi ada yang sederhana juga, jadi dia cuma ada satu asam amino saja. Gitu. Nah, kalau yang ini
Nah, ini kan terdiri dari 2 asam amino nih contohnya ya. Terus dia diikat nih, ada ikatan peptidanya. Kalau dia cuma satu ya nggak ada ikatan peptidanya ya. Jadi ini ada ikatan peptida karena memang dia terdiri dari lebih dari satu. Gitu. Jadi nanti ini bisa cabang kayak gitu ya. Misalkan di sini nanti ada ikatan peptida lagi, ada ikatan peptida lagi di sini. Makanya protein itu juga disebut sebagai polipeptida. Poli ya, jadi dia poli itu kan banyak ya, peptida ini ya, protein. Jadi dia ada banyak ikatan peptidanya. Jadi protein nama lainnya bisa polipeptida juga. Gitu. Nah, kalau yang ini asam aminonya. Jadi ini kan asam amino ini ya, asam amino ya. Jadi kalau asam amino yang ini, nah asam amino yang sini itu terdiri dari rantai karbon ya. Ada rantai karbonnya atau rantai yang berhubungan sama karbon ya, atau rantai cabang ya istilahnya. Terus ada atom hidrogennya. Nah, ada gugus karboksilnya. Kadang-kadang itu ada OH-nya ya, gugus hidroksil ya. Kalau di sini kan ada OH ya. Nah, jadi nggak semua struktur asam amino tuh bentuknya kayak gini. Jadi kadang-kadang ada dia gugus hidroksil, ada juga yang dia kadang-kadang ada belerangnya sini kayak gitu. Sama dia ada ini gugus aminonya. Gitu. Jadi ini adalah struktur dari asam amino. Gitu. Nah, ini sebentar ini apa ini? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, secara umum fungsi protein ya, sebelum kita melihat fungsi protein satu persatu kayak gitu ya. Protein itu dia digunakan kalau kemarin di awal kita sudah ini ya secara singkat ya melihat atau saya ini ya pas waktu mengajar ya menjelaskan mengenai beberapa fungsi protein. Jadi yang lebih utama itu protein itu adalah sebagai ini ya, sebagai pembentuk, sebagai perbaikan jaringan kayak gitu. Jadi memang fungsi lainnya juga bisa enzim dalam membran, hormon, alat transportasi kayak gitu. Jadi protein juga sumber energi gitu. Karena memang sebagai makronutrien gitu ya. Yang penting juga untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, karena fungsinya pembangun ya. Jadi perbaikan untuk sel atau jaringan yang rusak atau sebagai pembangun. Nah, kita bahas fungsi protein satu-satu. Yang pertama itu adalah pertumbuhan dan pembentukan komponen struktural serta ikatan esensial. Jadi protein dari makanan, dari diet ya, fungsinya protein dari makanan itu kan AAE ya, asam amino esensial. Nah, ini digunakan untuk sintesis protein jaringan atau dia untuk membentuk beberapa jenis jaringan tubuh. Nah, ini diperlukan asam amino nih dalam jumlah yang relatif besar ya. Karena memang fungsinya untuk pembentukan beberapa jenis jaringan kayak gitu. Nah, protein yang menyediakan nitrogen karena memang protein tadi dia berasal dari 16% ya dari berat protein ya nitrogen itu. Nah, ini untuk sintesis asam amino non esensial dan asam nukleat, proteoglikan dan molekul lainnya yang diperlukan. Komponen struktural yang dibentuk dari protein, jadi yang dibentuk oleh protein ya, jadi yang dibentuk dari protein itu contohnya adalah matriks intrasel, otot, tulang, kuku, kulit, kreatin, aktin, dan kolagen. Jadi kan tadi kayak kolagen itu kan merupakan ini ya protein ya yang ada di dalam kulit kayak gitu. Tulang, otot juga kayak gitu. Jadi ini merupakan komponen yang dibentuk dari protein. Tuh. Contohnya rambut, kulit, kuku. Ini membutuhkan lebih banyak asam amino yang mengandung sulfur. Jadi asam amino tadi itu dia kayak tadi ya, ada asam amino yang ada sulfurnya. Gitu. Ada asam amino yang mengandung gugus hidroksilnya kayak gitu. Jadi kalau untuk yang rambut, kulit kuku ini membutuhkan lebih banyak asam amino yang mengandung sulfur. Jadi kan asam amino tadi selain ada gugus
amino, hidroksil, terus rantai karbon kayak gitu. Itu biasanya ada kandungan lainnya, kayak tadi ya, tadi ya, belerang kayak gitu. Sedangkan aktin ini itu menyediakan dan mendukung struktur sel yang dalam skala besar, membuat tubuh bergerak. Jadi ini untuk pergerakan tubuh ya, ini ya. Selanjutnya sumber energi. Kalau ini sudah pasti kalian tahu ya, karena memang makronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Masih ingat ya, ini ya, 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat itu sama-sama menghasilkan 4 kilokalori. Sedangkan kalau lemak, 1 gram lemak itu dia mengandung atau menghasilkan 4 kilokalori. Jadi dia beratnya lebih banyak ya, gitu. Nah, protein ini dapat menyediakan ATP atau energi ya untuk aktivitas tubuh apabila konsumsi karbohidrat dan lemak kurang dari yang seharusnya. Nah, seperti yang kemarin ya, dijelaskan waktu di karbohidrat dan juga lemak. Jadi misalkan karbohidrat dan lemaknya ini kebutuhannya kurang kayak gitu. Tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi karena dia menyediakan energi atau adenosin trifosfat ya, ATP ya, kayak gitu. Tapi yang perlu kita tahu sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, tidak dianjurkan konsumsi protein dalam waktu yang lama sebagai pengganti. Sebagai pengganti karbohidrat sama lemak itu nggak boleh. Karena fungsi utamanya itu dia sebagai pertumbuhan dan untuk membangun sel jaringan yang baru. Gitu. Jadi kalau misalkan karbohidrat dan lemaknya ini dia kebutuhannya kurang terus-menerus, nah proteinnya ini yang harusnya sebagai zat sebagai fungsinya sebagai pertumbuhan dan pembangun kayak gitu. Ini akan digunakan terus ini sebagai sumber energi. Nanti akan berakibat apa? Kayak gitu. Berakibat ya ini apa namanya? Kalau kemarin gitu ya. Jadi bisa dia KEP gitu, kurang energi protein. Jadi sebisa mungkin karbohidrat dan lemak ini dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai atau dalam jumlah yang cukup. Supaya proteinnya ini istilahnya fokus ya, atau dia berperan sesuai dengan peran utamanya sebagai pembangun dan pertumbuhan. Nah, ini tadi sebagai ini juga ya, sebagai cadangan ya. Jadi protein itu menyediakan alamin dan asam amino lainnya untuk dikonversi. Jadi protein ini dikonversi ya menjadi glukosa atau glikogen ya, sebagai cadangan ya dari rangka karbon atau katabolisme asam amino. Oke, jadi dia dipecah atau dikonversi menjadi bentuk cadangan atau glikogen atau glukosa yang digunakan sebagai sumber energi ya nantinya. Yang selanjutnya untuk menjadi hormon dan penyampaian pesan ya. Jadi seperti insulin tadi ya, di fungsinya tadi sebagai dia pengontrol gula darah kayak gitu. Nah, ini beberapa jenis hormon ini selain insulin ini dia mengandung protein gitu selain insulin ya. Jadi seperti epinefrin, hormon tiroid kayak gitu itu adalah protein. Nah, hormonnya ini tadi itu fungsinya sebagai katalisator. Katalisator itu atau katalis ya, katalisnya gitu ya, itu adalah zat. Kalau katalisator ini kan apa namanya? Kayak aktivitasnya gitu ya. Kalau zatnya itu namanya katalis. Jadi kalau katalis atau zat yang mempercepat reaksi kimia, terjadinya reaksi kimia ya. Jadi zat yang dapat dipercepat terjadinya reaksi kimia. Jadi katalisator ini dia membantu mempercepat perubahan-perubahan biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi hormonnya berfungsi sebagai katalisator. Ini contohnya kalau untuk penyampaian pesan ya, ini adalah hormon pertumbuhan, growth hormone ya. Jadi dia sebagai penyampai pesan. Nah, fungsinya menyampaikan pesan untuk mengkoordinasi proses biologi antara berbagai sel, jaringan, dan organ. Jadi kan nanti dia ada ini ya saling berhubungan gitu ya kalau pertumbuhan kayak gitu. Selanjutnya enzim. Jadi protein itu juga adalah enzim ya. Jadi enzim ini mengandung protein ya, kayak gitu.
Jadi berbagai jenis enzim yang membantu ribuan reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel atau bertindak sebagai katalisator adalah protein. Jadi dia mempercepat reaksi kimia ataupun biokimia. Contohnya enzimnya itu adalah contohnya ini salah satunya fenilalanine hidroksilase ya. Jadi dia enzimnya berfungsi untuk mengkonversi asam amino fenilalanin ini menjadi asam amino tirosin. Jadi dia dipecah gitu ya menjadi asam amino tiroksin. Nah, enzim ini juga fungsi lainnya ya, membantu pembentukan molekul baru dengan cara membaca informasi yang dari genetik gitu ya, DNA kayak gitu ya. Selanjutnya pembentukan antibodi. Nah, tadi di fungsi kita juga sudah belajar ya, fungsi protein itu sebagai antibodi. Jadi dia untuk melindungi tubuh dari partikel-partikel asing yang berbahaya. Nah, contohnya itu adalah imunoglobulin G. Ini contoh dari antibodi ya. Jadi dia mendeteksi partikel-partikel asing yang berbahaya untuk tubuh. Gitu. Jadi kalau ini nanti antibodinya sudah terbentuk ya, karena kan tadi ini diikat ya atau di misalnya ada tamengnya gitu dari antibodinya gitu. Ini bisa mengurangi angka infeksi di tubuh gitu. Kalau kita sudah belajar yang kemarin, kita udah belajar belum sih yang ini apa namanya kerangka konsepnya WHO mengenai stunting kayak gitu ya. Nah, kalau di penyebab langsung itu kan kalau kerangka konsepnya UNICEF itu kan ada penyebabnya, ada akar masalahnya bawah, gitu ya, ada akar masalah. Terus di sini ada penyebab tidak langsungnya. Terus di sini nanti ada, nah, jadi kalau di akar kemarin udah nggak salah awal-awal ya. Jadi di sini nanti kan ada ini ya akarnya, terus nanti di sini ada penyebab tidak langsungnya. Ini nanti ada beberapa penyebab tidak langsungnya itu ya. Jadi ada seperti penyebab tidak langsungnya itu seperti ketersediaan makanan, terus dia fasilitas kesehatan kayak gitu. Sama dia juga bisa hygiene sanitasi. Terus di sini ada penyebab langsungnya. Penyebab langsungnya itu adalah infeksi dan juga status infeksi ya. Sama dia adalah konsumsi makanan, asupan makanan. Nah, di sini adalah dampaknya ya. Bukan dampak sih. Efek ya. Nanti di sini ada dampaknya lagi. Ini stunting. Stunting bisa, underweight bisa. Yang penting dia ke apa namanya? Status kesehatan, status gizi yang ini ya, yang nggak baik kayak gitu. Nah, apabila dia terjadi infeksi, otomatis ya kalau dia terjadi infeksi, di sini kan dia panahnya itu kan bolak-balik ya. Panahnya bolak-balik ke sini. Jadi kalau misalkan dia terkena infeksi, otomatis dia asupan makanannya itu sedikit. Makanannya sedikit. Kalau asupan makan sedikit, nah dia akan ini rentan terjadinya stunting atau underweight bisa, wasting juga bisa begitu. Begitupun juga yang ini karena panahnya bolak-balik kan ya. Apabila dia asupan makanannya sedikit, nah otomatis dia akan lebih mudah terserang penyakit atau terkena infeksi. Kalau terkena infeksi ya nanti akan lebih mudah dia menjadi stunting. Karena kan di sini sakit ya, sakit dan dia nanti nggak nafsu makan juga kayak gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya mengangkut dan menyimpan zat gizi. Nah, ini sebagai transportasi tadi ya, sebagai transport ya gitu. Nah, di sini RBP ya, retinol binding protein atau protein pengikat retinol, transferin, lipoprotein. Nah, ini protein yang mengangkut vitamin, zat besi, mangan dan lipida. Jadi protein yang mengangkut vitamin dan mineral. Nah, protein ini dia mengangkut zat gizi yang apa namanya vitamin dan mineral ini dari saluran cerna ke dalam darah, jadi disalurkan ke darah
ke jaringan, ke dalam sel. Nah, contohnya yang untuk penyimpanan zat gizi ini ada ferritin. Jadi ferritin ini adalah simpanan zat besi yang juga merupakan protein. Nah, ferritin ini tugasnya mengikat nih dan membawa atom dan molekul kecil ya. Ini atom juga termasuk molekul kecil lainnya ya di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi di sini dia proteinnya mengikat retinol atau dia transerin, lipoproteinnya dia mengangkut vitamin dan mineral dari saluran cerna ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhnya itu ke darah, ke jaringan dan sel-sel di dalam tubuh. Selanjutnya mengatur keseimbangan air dan asam basa, gitu ya. Jadi kan tadi protein ini juga dari segi jumlahnya ya, tadi pendapatnya dari ahli kimia itu dia di bawahnya atau setelahnya air. Gitu. Nah, di sini protein itu menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Kenapa? Alasannya itu karena dipengaruhi oleh sifatnya protein. Ya, dia sifatnya adalah hidrofilik yang dia mengikat air. Kayak gitu, mengikat air ya. Nah, yang untuk tadi kan berarti mengikat air berarti dia akan menciptakan atau mengatur keseimbangan cairan ya, cairan dalam tubuh kayak gitu. Yang selanjutnya itu adalah sebagai buffer ya. Sebagai buffer itu adalah molekul atau bahan kimia yang digunakan untuk mengontrol pH. Mengontrol ini ya, kalau misalnya ya asam basa lah ya pH itu ya. Derajat pH, derajat asam basa gitu. Supaya dia pH-nya itu netral. Jadi protein ini sebagai buffer ya, sebagai bahan kimia yang dia mengontrol pH. Jadi dia menjaga pH supaya dalam keadaan konstan atau dalam keadaan netral. Jadi keadaan netral itu 7,35 sampai 7,45. Jadi kan ada yang dalam keadaan asam, ada yang keadaan basa, gitu ya. Kalau pH-nya kurang dari 7, itu apa coba? Ada yang tahu? Kalau pH-nya kurang dari 7 itu asam atau basa? Kalau pH-nya di atas 7 itu asam atau basa? Tahu nggak? Yang di bawah 7 itu apa? Asam atau basa? Asam, Ibu. Asam, Bu. Asam, Ibu. Ya, jadi kalau di bawahnya 7 itu dia pH-nya asam. Kalau di atasnya 7 nanti pH-nya asam. Jadi basa. Jadi dia harus konstan. Jadi harus menjaga pH-nya menjadi netral nih, 7,35 sampai 7,45 ya atau 7 kayak gitu. Selanjutnya ke pencernaan protein. Ya, pencernaan protein. Jadi protein tadi kan dia berasal dari ini ya, proteinnya asam amino esensial ya, berasal dari makanan ya. Jadi protein itu berasal dari makanan, dikonsumsi, dicernanya itu mulai dari lambungnya. Jadi 10 sampai 20% itu makanan ya, semen kecil ini ya, itu dicerna di lambung dan menghasilkan itu kan dihidrolisis ya, dihidrolisis dipecah itu menghasilkan oligopeptida, polipeptida dan asam amino karena dipecah ya kayak gitu. Selanjutnya setelah dipecah itu pencernaan protein dimulai disekresi pepsin. Kalau pepsin ini dia di lambung ya, di lambung kayak gitu. Jadi enzim pepsin ini dia mengubah kan disekresi pepsin ya. Nah, enzim pepsin ini dia mengubah protein menjadi proteosa dan pepton yang dia menghasilkan turunan protein dengan berat molekul yang lumayan besar ya, kayak gitu. Nah, pepsin ini dia menghidrolisis atau memecah ikatan asam amino aromatik seperti fenilalanin ya, kayak gitu. Itu menjadi produk pencernaan polipeptida yang ukurannya sangat bervariasi yang ini tadi ya. Ukurannya bervariasi gitu. Walaupun besar dia ukurannya bervariasi kayak gitu. Terus setelah di lambung ya kayak gitu.
itu nanti di usus polipeptida ini, polipeptida dari hasil pencernaan di lambung itu dicerna lebih lanjut oleh enzim yang namanya proteolitik, gitu. Yang dia ada di pankreas ya dan mukosa usus. Gitu. Nah, di dalam usus halus, tadi sudah di ini ya, di lambung terus di usus halus kayak gitu. Di saluran pankreas kayak gitu. Jadi ini akan disuplai enzim-enzim pencernaan seperti tripsin, kimotripsin, karbosipeptidase kayak gitu. Nah, masing-masing itu dia punya nama sendiri ya. Nah, seperti tripsin, kemotripsin, dan elastase itu bekerja pada ikatan peptida, yang dia biasanya dinamai sebagai endopeptidase kayak gitu. Sedangkan kalau di sini nggak ada karbon ya. Jadi ini dia sebagai endopeptidase gitu. Jadi kan tadi sudah dicerna ya. Sudah dicerna dari lambung ke usus, sudah dipecah-pecah lagi polipeptidanya, dicerna lebih lanjut lagi kayak gitu. Terus nanti di sini ya. Kan tadi dipecah ya. Nah, beberapa di dan tripeptida, tadi kan polipeptidanya dipecah ya atau dicerna ya. Jadinya di dan tripeptida gitu. Nah, beberapa di dan tripeptida itu ditransport atau dia dibawa ya secara aktif ke dalam sel usus dan dihidrolisis. Jadi dia dipecah ya oleh peptidase intersel bersama asam amino lainnya memasuki aliran darah. Gitu. Jadi tadi polipeptida yang tadi di usus halus kayak gitu ya dicerna lebih lanjut. Nah, ini di dan tripeptida di peptida sama tripeptida ini ditransport atau dibawa ya secara aktif ke dalam sel usus dan dipecah oleh peptidase karena memang ini dipecah lagi ya kan masih ada ikatannya ya di sini ya di sama tri ya masih ada ikatannya dipecah oleh peptidase intersel bersama asam amino yang memasuki aliran darah kayak gitu. Nah, pencernaan protein ini hingga akhir ya menjadi asam amino itu ada di 3 lokasi ya. Jadi di lumen usus, tadi di usus ada batas singkat sel mukosa usus halus dan sitoplasma sel mukosa usus halus dari lambung dan usus halus kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi di sel-sel mukosa usus halus ini memproduksi aminopeptidase juga ya. Jadi sel-selnya di mukosa usus halus ini nantinya ya, itu juga nanti itu menghasilkan ya atau dia dia bisa menghasilkan beberapa peptida gitu ya, seperti aminopeptidase kayak gitu. Nah, selanjutnya ke kebutuhan protein. Jadi kalau menurut AKG, angka kecukupan gizi ya, yang AKG 2019 itu, rata-rata kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia itu adalah 57 gram per hari pada tingkat konsumsi ya. Tapi kalau untuk persentase kebutuhan, perlu diingat, jadi persentase kebutuhan ini disesuaikan memang dengan keadaan ya. Orang yang sakit ginjal bisa jadi lebih sedikit ya, misalkan 5-15% gitu misalkan. Jadi kita bisa milih nih apakah 5 ataukah 10 atau 15 gitu. Nah, secara umum dia ini 10-15 dari total energi. Sedangkan kalau ini per ini ya, kita bagi-bagi lagi gitu ya. Sesuai dengan umur kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan ini ya. Jadi nanti jangan bingung ya. Jadi kalau rata-rata tuh segini, kalau rata-rata kecukupan proteinnya kayak gitu. Kalau dilihat dari setelah disurvei kayak gitu ya. Kalau ini nanti kan dikali dari total energi kan ya. Kalau di sini, nah ini kalau kita lihat dari sini nih, oh ini 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi ini caranya itu misalkan berat badan kalian 50 kayak gitu ya, 50.
Berarti tinggal dikalikan ini. Oh, kita milihnya yang 1. Berarti ini 1 dikali ya gitu ya, karena memang 1 gram per kilogram berat badan. Jadi 1 dikali 50 kilogram berat badannya kita. Itu adalah yang sini berarti kan 50 ya. 50 ya. Berarti kebutuhan kita sehari protein itu 50 gram. Kayak itu. Kalau kita mau pakai 1,2 atau 1,1 itu beda lagi ya kebutuhannya. Untuk anak usia 10-18 tahun, nah ini bisa pakai ini. Caranya juga seperti ini ya. Kayak gitu. Jadi 1,2 dikali dengan berat badan kita. Atau ini kan rentang ya, jadi nanti terserah mau pakai yang mana. Kayak gitu. Terus selanjutnya bayi. Kalau bayi sampai anak usia 9 tahun ini sekitar segini, 1,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ya. Seperti itu. Selanjutnya sumber protein. Ini pasti teman-teman sudah hafal ya. Sumber protein itu apa? Kayak gitu, berasal dari apa? Kayak gitu. Kalau hewani, kayak gitu, berarti kan berasal dari hewani ya. Kayak gitu. Contohnya telur, daging, ayam, ikan, kayak gitu. Yang penting dia burung, itu juga hewan, kayak gitu. Kambing, itu juga hewan, kayak gitu ya. Nah, protein hewani ini dia tuh mengandung semua jenis asam amino esensial. Jadi 9 tadi tuh mengandung semuanya. Jadi istilahnya ini lengkap ya komposisinya ya. Sedangkan protein nabati ini dia rendah kandungan asam amino esensialnya. Nah, jadi dia yang hewani ini lengkap, yang sini dia rendah. Rendah ya kandungan asam amino esensialnya kayak gitu ya. Jadi kalau menurut penelitian ya. Jadi harus semakin lengkap komposisi asam aminonya atau semakin lengkap komposisi dan jumlah asam aminonya, itu semakin tinggi daya cerna protein. Jadi kalau semakin tinggi daya cerna proteinnya, semakin tinggi mutu proteinnya. Jadi bisa disimpulkan ya, jadi mutu proteinnya hewani itu lebih bagus daripada nabati dilihat dari komposisinya, komposisi asam aminonya. Nah, jadi tadi diingat ya, semakin lengkap dia komposisi dan jumlah asam aminonya ini, itu akan semakin tinggi daya cerna proteinnya. Daya cerna protein makanannya itu ya, jenis pangannya itu ya. Nah, kalau semakin tinggi daya cerna proteinnya, itu semakin tinggi mutu proteinnya. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah komposisi atau jumlah asam aminonya juga, dia mutu proteinnya juga rendah. Tapi walaupun ini rendah ya, rendah di sini dia bisa jadi cuma dari asam amino esensialnya 9 gitu ya. Dia mengandung 4 asam amino esensial. Jadi bukan nggak sama sekali tidak mengandung asam amino esensial ya. Karena memang asam amino esensial itu kan berasal dari diet atau berasal dari makanan ya. Nah, ini ya, ini contoh TKPI ya. TKPI tabel komposisi pangan Indonesia yang terbaru gitu ya. Jadi ini misalnya oh ini angsa proteinnya dia 16, ayam dia 18,2. Kok dia kayaknya lebih banyak kacang-kacangan Bu? Iya kayak gitu. Nah, ini bisa jadi dia proteinnya lebih besar. Gitu walaupun dia di sini dia kandungan asam amino esensialnya dia lebih apa namanya jumlah sama komposisinya lebih lengkap kayak gitu. Tapi ini juga kandungannya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah nih kalau kita lihat nih. Kacang hijau gitu misalkan dia 22,9 ini dalam 100 gram ya. Jadi kalau di TKP itu dalam 100 gram kayak gitu. Ini misalkan oh sapi 100 gram itu 19, berapa nih 19,6 gram gitu. Kalau di sini dia kacang hijau 100 gram itu dia 22,9 gram kayak gitu. Tapi dia komposisinya juga berbeda gitu ya, esensial sama jumlahnya ya, jumlah asam amino esensialnya dia berbeda gitu. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein. Jadi kan tadi kita sudah ini nih sudah tahu ya
kebutuhan protein itu berapa ya, kayak gitu. 10-15% dari total, ataupun kita bisa memakai yang rumus gram per kilogram berat badan, itu nggak masalah kayak gitu. Nah, di sini faktor apa saja nih yang mempengaruhi kebutuhan protein? Yang pertama, perkembangan jaringan. Nah, jadi kalau kita belajar ini ya, nanti ya di semester 3 ya, namanya genetika, gizi dalam daur kehidupan ya. Jadi kalau apa namanya, perkembangan pesat ya, perkembangan pesat itu terjadi pada bayi dan juga remaja, pada fase bayi dan remaja. Nah, di sini juga ada perkembangan jaringan nih yang pesat ya. Jadi periode perkembangan pas waktu mana nih? Pas waktu masa janin dan kehamilan dan juga pas waktu bayinya dilahirkan. Makanya kebutuhan pas waktu hamil, nah itu kan ada penambahan kan ya. Karena di situ ada perkembangan jaringan. Pas waktu hamil, pas waktu menyusui, itu ada pertambahan kebutuhan makronutrien. Gitu. Karena memang yang diasup ya, maksudnya ibunya makan itu kan tidak hanya menghidupi ya, tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi dia ada janin di situ atau ada bayi ya ketika sudah dilahirkan. Selanjutnya kualitas protein. Nah, ini tadi barusan banget ya kita belajar mengenai daya cerna kayak gitu. Jadi semakin tinggi ini mutu ya, maksudnya kualitas atau mutu ya. Jadi kalau dia jumlah sama komposisi asam amino dia lengkap, nah berarti dia daya cernanya tinggi, mutu proteinnya juga tinggi. Sumber A ya, asam amino esensial lengkap itu dia dari sumber protein hewani. Jadi orang yang vegetarian ya, orang yang vegetarian yang kan kalau vegetarian itu kan ada beberapa ya. Ada lakto-ovo yang masih bisa konsumsi susu, telur sama produk olahannya. Ada yang dia konsumsi telur saja yang ovo kayak gitu. Bukan ovo ini ya, bukan ovo apa namanya? Dompet digital ya. Jadi lakto-ovo, jadi lakto susu, ovo itu telur kayak gitu. Jadi dia masih bisa konsumsi susu, telur sama produk olahan kayak gitu. Kalau dia namanya dietnya lakto-ovo vegetarian. Ada yang namanya vegan, sama sekali nggak konsumsi jenis protein hewani. Berarti dia ya yang pertama memang harus konsumsi pangan nabati dalam jumlah yang banyak. Dan kalau bisa memang dianjurkan untuk konsumsi suplemen, karena memang kita sudah belajar ya, protein hewani itu bioavailabilitasnya itu lebih bagus ya dibandingkan protein nabati dari pandangan maksudnya dari sumber zat besinya ya. Zat besi dari protein hewani tentu dia bioavailabilitasnya lebih tinggi dibandingkan zat besi yang berasal dari protein nabati. Jadi dia lebih banyak ya. Jadi kalau bisa selain dia memperbanyak konsumsi pangan juga dia mengonsumsi suplemen zat besi, asam folat itu juga. B12 juga ya supaya mempermudah penyerapan zat besi. Selanjutnya kandungan energi dari makanan. Nah, ini di awal kita juga sudah bahas ya. Jadi jumlah yang mencukupi dari karbohidrat harus tersedia dan mencukupi kebutuhan. Jadi kalau karbohidratnya kurang, proteinnya nanti akan digunakan. Padahal kita sudah tahu ya, jadi protein itu adalah peran utamanya dia kan membangun ya, sama dia memperbaiki jaringan. Jadi walaupun dia sebagai sumber energi, tapi dia peran utamanya adalah sebagai pembangun. Gitu. Jadi nanti kalau ini nanti karbohidratnya kurang nih, proteinnya digunakan kayak gitu. Nanti tidak cukup digunakan sebagai pembangun jaringan. Gitu. Jadi kalau bisa ya cukup gitu ya karbohidrat, lemak, proteinnya itu cukup ya, kebutuhannya yang diasup itu cukup. Selanjutnya status kesehatan. Tadi yang sudah saya bilang juga ya. Contohnya ginjal kayak gitu. Ginjal itu penyakit ginjal kayak gitu pasti kebutuhan proteinnya berbeda dengan orang yang sehat kayak gitu. Orang yang dia habis operasi ya penyembuhan luka, pasti dia proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat. Karena memang dia ada luka kan ya, habis operasi ada luka. Nah, fungsinya
peningkatan kebutuhan protein itu adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi habis operasi. Jadi di sini meningkatkan kebutuhan energi karena meningkatkan katabolismenya. Jadi kan kalau metabolisme itu kan ada katabolisme dan juga anabolisme ya. Jadi kalau anabolisme itu menyusun. Anabolisme itu menyusun. Maksudnya menyusun ini asam amino disusun menjadi protein. Sedangkan kalau katabolisme ini dipecah atau diurai, gitu ya. Jadi dipecah protein menjadi asam amino. Jadi kebalikan dari anabolisme. Gitu. Nah, setelah ini kita belajar mengenai kelebihan dan kekurangan protein. Kalau kekurangannya saya sudah bahas dari mulai ini ya, dari mulai pas waktu kita bahas karbohidrat ya. Sudah bahas di situ, di energi juga sudah bahas ya. Jadi kelebihan protein ini bisa mengakibatkan obesitas. Nah, kenapa bisa mengakibatkan obesitas? Karena beberapa sumber protein hewani itu mengandung lemak jenuh. Jadi kalau kemarin kita belajar lemak ya, kan ada lemak jenuh sama lemak tidak jenuh. Nah, lemak jenuh itu sebagian besar berasal dari protein hewani. Sedangkan lemak tidak jenuh itu sebagian besar berasal dari protein nabati. Walaupun memang ada protein hewani itu yang mengandung lemak tidak jenuh, gitu ya. Nah, di sini jika mengonsumsi sumber lemak jenuh yang dia berlebihan, itu akan meningkatkan resiko obesitas. Karena apa? Karena nanti dia disimpan. Jadi dia lemaknya dalam tubuh itu nanti akan berlebihan ya. Gitu. Makanya dia disimpan dalam bentuk lemak ya nanti. Jadi dia berat badannya akan berlebih. Begitupun juga karbohidrat ya kemarin ya. Kalau karbohidratnya itu berlebihan nanti akan disimpan dalam bentuk lemak kayak gitu. Asam lemak tidak jenuh, asam lemak jenuh juga itu kalau dia dikonsumsi dalam jumlah banyak itu akan meningkatkan kolesterol. Jadi meningkatkan kolesterol, LDL, sama kolesterol total. Maksudnya kolesterol LDL-nya ya. Jadi LDL itu low density lipoprotein. Jadi dia lemak jahat ya. Jadi dia meningkatkan kolesterol jahat atau LDL sama meningkatkan kolesterol total. Nah, akhirnya dia bisa hiperlipidemia, jadi lipidnya tinggi, atau dislipidemia. Nah, di sini juga bisa nih misalkan, oh kenapa ini bisa obesitas. Nah, alasannya yang lainnya tuh bisa pakai ini ya. Jadi asupan protein yang berlebihan, nah, asam aminonya ini akan mengalami deaminase. Jadi nitrogennya ini, deaminase itu nitrogen di asam aminonya ini dikeluarkan dari tubuh dan sisa-sisa ikatan karbonnya akan diubah menjadi asetil-CoA. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai energi sama karbohidrat kan ada asetil-CoA ya, kayak gitu. Nah, asetil-CoA ini dapat disintesis menjadi TG atau triglycerid melalui proses lipogenesis. Terus nanti disimpan dalam tubuh. Nanti dia mengakibatkan dia kenaikan jaringan lemak ya karena dia disintesis menjadi triglycerid. Jadi TG-nya itu TG itu kan lemak ya, kayak gitu. Triglycerid itu kan lemak kayak gitu. Jadi dia ada kenaikan jaringan lemak. Nah, akhirnya dia status gizinya lebih atau obesitas atau overweight. Jadi ini prosesnya bisa seperti ini. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Nah, ini termasuk yang ini ya, kekurangan ya. Jadi kalau kekurangan protein, istilahnya itu adalah KEP. Kurang energi protein energi malnutrition ya. Jadi keadaan konsumsi energi dan proteinnya dia di bawahnya AKG atau konsumsinya asupannya itu di bawahnya kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya sehari tadi dihitung 50 gram ya, 50 gram per hari. Nah, ternyata asupannya itu hanya 35 gram sehari. Dan itu terjadi
selama beberapa bulan ya. Jadi KEP ini dia kekurangan energi proteinnya, energi dan protein itu dalam keadaan kronis, maksudnya kronis itu dia lama. Dia mengalami kekurangan itu dalam waktu yang lama. Nah, anak disebut KEP ini apabila berat badannya ini kurang dari 80% dari indeks berat badan menurut usia. Jadi nanti kalau kalian lihat di BB per U ya, persen berat badan kayak gitu ya, atau WHO NCHS kayak gitu. Nah, berat badannya itu hanya 80% dari indeksnya ini, indeks yang ada di standarnya ini kayak gitu. Atau misalkan kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat di AKG itu kan ada berat badan ya. Contohnya aja nih, ini 80% dari anak usia 1 sampai 3 tahun itu misalkan berat badan secara umumnya dia 12 kilo kayak gitu. Nah, ternyata dia berat badannya hanya 10 kilo kayak gitu ya, atau 8 kilo kayak gitu ya. Nah, itu kan 80% ya dari indeks berat badan ya. Jadi makanya kalau dia sampai berat badannya segitu, nah bisa terindikasi dia adalah kurang energi protein. Nah, kalau yang ini sudah saya sebutkan kemarin ya, jenis dari KEP ya, itu adalah marasmus sama kwashiorkor ya. Ini diingat-ingat lagi ya, kalau marasmus itu kelihatan kecil kayak gitu ya, kelihatan rangkainya kayak gitu ya, dia perutnya busung sebenarnya sama kayak kwashiorkor juga ini ya, gemuk gitu perutnya misalnya lembung kayak gitu. Tapi kalau kwashiorkor itu kan nggak ada ininya ya, nggak terlalu kelihatan kerangka-kerangkanya ini. Kalau di marasmus ini kelihatan gitu ya, karena saking kurusnya kelihatan. Jadi tulang rusuknya tuh menonjol gitu ya. Terus wajah anaknya ini terlihat tua karena dia kehilangan otot dan jaringan lemak. Nah, secara BB per U ya, BB per U itu kan nanti hasilnya itu underweight ya. Jadi secara BB per U ataupun BB per TB, nah BB per TB itu nanti hasilnya wasting ya. Jadi dia sangat rendah. Jadi kalau dari skor kita lihat dari Z-score ya, Z-score itu dia di bawah min 2 SD. Di bawah min 2 standar deviasi gitu, berat badan menurut umurnya. Jadi kalau di Z-score itu kan kayak kurva gini ya. Ada kurva kayak gitu ya. Terus pokoknya kurva lah. Di sini nanti ada misalkan sini ada 0, sini ada 1, sini ada 2, sini ada min 1, ada min 2 kayak gitu. Jadi kalau antara min 2 sama 2, antara min 2 sini sama 2 gitu ya kurvanya, kurva ini di sini misalkan ini adalah umurnya, di sini berat badannya gitu. Kurva itu ya grafik kayak gitu. Jadi kalau BB per U-nya itu dia kurang dari min 2, nanti itu disebut sebagai underweight. Nah, marasmus ini tuh biasanya rentan pada anak-anak yang sosial ekonominya rendah. Kita sudah bahas ya tadi ketersediaan makan ya. Jadi kalau ketersediaan makan di penyebab tidak langsung dari stunting, wasting, underweight kayak gitu. Kalau ketersediaan pangannya kurang kayak gitu, pasti dia variasi makanannya juga akan tidak bervariasi ya. Jadi misalkan yang dibeli hanya nasi sama tempe atau nasi sama misalkan nasi sama sayurnya saja kayak gitu. Tidak bervariasi. Nanti akan berpengaruh pada sumber makronutrien yang dikonsumsi. Seperti itu. Jadi kan akhirnya dia kekurangan konsumsi protein ya kalau memang dia sumber proteinnya kurang kayak gitu ya dikonsumsi. Nah, ini biasanya terjadi pada anak usia 6 sampai 18 bulan. Jadi selain karena ketersediaan makanan itu karena ya sama sih ketersediaan makan, misalkan dia masih ASI kayak gitu ya, si ASI. Tapi ternyata si ibunya ini ya, yang di sini ya, yang sudah punya adik juga ya. Si ibunya sudah hamil nih, sudah hamil pas waktu usia 4, mungkin pas waktu usia 4 bulan kayak gitu ya. Anaknya 4 bulan, ibunya sudah hamil. Kalau ibu sudah hamil itu produksi ASI itu dia akan menurun ya, karena memang hormon ya, gitu. Jadi kalau ibunya hamil, produksi ASI-nya itu dia akan menurun. Gitu. Akhirnya asupan dari ASI-nya juga akan terbatas. Kayak gitu. Asupan ASI-nya sudah terbatas, makanannya tidak bervariasi. Nah, ini akan mengakibatkan anak tersebut kalau secara terus-menerus ya, karena memang dia KEP itu kan kronis ya, kurang energi proteinnya kronis ya, gitu.
itu bisa mengakibatkan marasmus. Nah, tandanya, gejalanya dia tuh mual, muntah, diare. Jadi dia kena infeksi ya istilahnya ya. Dia rentan terkena infeksi gitu. Jadi dia apatis, rewel, kayak gitu. Karena memang sakit ya sebenarnya. Selanjutnya, kwashiorkor. Jadi kwashiorkor ini seperti busung lapar ya di sini ya. Ini juga saya menjelaskan dulu itu kwashiorkor itu sebenarnya kalau misalkan dia pakai baju dan nggak besar gitu ya bajunya misalkan ya nggak kelihatan perutnya gitu nggak kelihatan perutnya berat badannya itu bisa jadi sama seperti umurnya. Jadi kan kita bisa melihat dari BB per U ya. Jadi kalau dia nggak dicek ini nih, nggak dicek odemnya, gitu. Berat badan per umurnya ini sebenarnya sesuai, bisa jadi sesuai. Gitu. Karena dia, sebenarnya kalau kita lihat, kalau dia pakai baju itu kan sebenarnya masih sehat-sehat aja ya, kayak gitu. Jadi yang susah tuh biasanya ngukur kwashiorkor dibandingkan marasmus. Kalau marasmus itu kan kelihatan ya dari wajahnya itu kelihatan, gitu. Langsung ya kelihatan. Kalau yang ini walaupun bentuknya moon face ya, tapi kalau kita biasanya lihat secara langsung bisa jadi itu adalah itu normal kayak gitu. Jadi sama seperti marasmus ya, dia biasa terjadi pada anak yang sosioekonomik levelnya itu rendah. Jadi ketersediaan pangan ya, jadi tadi pengaruhnya ketersediaan pangan juga, pengaruh ke sumbernya, sumber makanan yang diasuh juga, usianya umumnya 1-4 tahun ya yang terkena kwashiorkor ya. Karena dia mempunyai adik juga nih. Jadi asupan ASI-nya, ASI itu kan dianjurkan sampai usia 2 tahun ya. Jadi kalau dia sudah punya adik sebelum usia 2 tahun atau sebelum 1 tahun ya sudah punya adik, produksi ASI ibunya itu akan sedikit. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi itu kan susah ya kalau kita cuma nimbang aja gitu. Nah, makanya kita harus melakukan ini nih, melakukan pengecekan odemanya. Ada penumpukan cairan nggak di sini? Ini dilihatnya hanya pada punggung kaki ya, dilihatnya di punggung kaki. Gitu. Jadi ibu jari menekan punggung kaki si anak ini kurang lebih 2-4 detik. Ditekan agak dalam kayak gitu kan ya, terus dilepas. Di situ kita bisa melihat nih kira-kira masih cekung atau enggak. Jadi masih ada bekas apa pijatan kita atau enggak kayak gitu. Kalau masih ada bekas cekungan di sini, berarti ada penumpukan cairan tuh di sini, penumpukan cairan. Kalau enggak ada, ya berarti jaringannya atau kulitnya ini akan kembali seperti semula. Ini pengecekannya ya. Kalau misalkan BB per U-nya anaknya normal, jadi dia nggak kelihatan kalau misalkan underweight gitu nggak kelihatan, tapi BB per U-nya dia normal, makanya dia ceknya melalui odem. Nah, di awal tadi saya bilang mengenai ini ya, perhitungan protein ya. Saya tidak menjelaskan di sini karena sudah dijelaskan di bagian karbohidrat. Jadi sebenarnya sama ya di situ ya, sudah dihitung juga ya proteinnya ya. Jadi kita harus mengkonversi, harus ingat ya. Jadi setelah misalkan kita pakai persen, jadi oh ini saya ngambilnya 10% nih kebutuhan proteinnya, 10% dari total energi kayak gitu. Misalkan energinya dia 1.800 kayak gitu. Berarti 10% kali 1.800 itu berapa? Berapa kilokalori? Nah, setelah dapat kilokalorinya, baru kita konversi ke 4 kilokalori ya. Dikonversinya dibagi dengan 4 kilokalori supaya mendapatkan gram. Karena kebutuhan protein, kebutuhan makronutrien yang karbohidrat, energi, sama lemak itu dalam bentuk gram. Jadi yang bentuknya kilokalori ini hanya energi saja. Dari sini ada yang mau ditanyakan?